Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi media pendidikan Islam, dan sekarang kita masuk pada materi alat pendidikan Islam. Dan setelah ini, pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan alat pendidikan Islam pada anak di usia dasar, usia MI atau SD. Langsung saja kita masuk pada materi alat pendidikan Islam. Menurut Rosmiati Ayis, alat pendidikan Islam adalah segala apa saja yang dapat digunakan untuk menuntun atau membimbing anak dalam masa pertumbuhannya agar menjadi manusia yang bertakwa. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, alat pendidikan Islam adalah sumber belajar yang membuat kondisi anak itu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari pemaparan para tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa alat pendidikan Islam adalah usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh pendidik untuk melaksanakan tugas mendidik dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu perbedaan antara media dan alat pendidikan Islam. Media adalah cara yang digunakan pendidik dalam memudahkan menyampaikan materi pembelajaran, seperti penggunaan video atau gambar. Sedangkan alat adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh pendidik yang meliputi unsur pendidikan yang lain, seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya adalah macam-macam alat pendidikan. Menurut Abu Denata, macam-macam alat pendidikan Islam ada dua. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah non-material. Material ini adalah segala bentuk perlengkapan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang mencakup sarana prasarana, seperti adanya gedung atau ruang kelas. Sedangkan non-material adalah suatu tindakan dan perbuatan yang sengaja yang dilakukan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Contohnya adalah nasihat, hukuman, dan hadiah atau yang lainnya. Sedangkan menurut Alim Purwanto, macam-macam alat pendidikan Islam ini ada preventif, yang kedua ada represif. Preventif ini sifatnya mencegah. Contohnya adalah adanya aturan, adanya tata tertib dan larangan. Sedangkan represif ini sifatnya memperbaiki. Misalnya adanya nasihat, teguran, atau hukuman. Dalam memilih alat pendidikan Islam, ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan oleh seorang pendidik. Prinsip yang pertama adalah tujuan apakah yang ingin dicapai dengan alat tersebut. Yang kedua, siapa yang menggunakan alat itu. Yang ketiga, anak yang mana yang akan dikenai dengan alat tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Kesimpulannya yaitu seorang pendidik dalam menerapkan alat pendidikan Islam harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama adalah penggunaan alat pendidikan ini harus dilihat efektivitasnya. Jangan sampai merugikan anak didik atau berdampak buruk pada psikis anak. Yang kedua, pendidik dalam menggunakan alat pendidikan Islam hendaknya menyesuaikan dengan karakter dan perkembangan anak, khususnya dalam memberikan hukuman. Yang ketiga, dalam pendidikan Islam, hukuman itu tidak mutlak diberikan. Akan tetapi dalam upaya memperbaiki perilaku yang menyimpang, maka hukuman itu diperbolehkan setelah nasihat, teladan, atau cara lain tidak bisa. Hanya saja hukuman jangan sampai menggunakan kekerasan. Yang terakhir yaitu ada tugas. Untuk pertemuan ini nanti silahkan buka di akun @link masing-masing. Tugasnya terkait dengan bagaimana menerapkan alat pendidikan Islam pada anak di usia dasar, anak usia MI atau SD. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita akan membahas edutainment dalam pendidikan Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.